Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Oh Tuhan, Engkau termegah dalam hidupku Bapa. Engkau Tuhanku yang hebat, Yesus. Ku mau berdiam dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu Bapa. Karena kami merasakan ketenangan saat kami berada di dalam-Mu, Yesus. Kami rasakan damai-Mu, Tuhan. Damai sejahtera-Mu melingkupi hati kami saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu Tuhan di dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
kasih-Mu Tuhan bersemi dalam hatiku. Yesus, damai-Mu bersemi dalam hatiku, sungguh indah. Haleluya. Kami rasakan Tuhan, betapa besarnya kasih-Mu dalam hidupku, betapa besarnya kebaikan yang Engkau curahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang terindah. Engkau Tuhan kami yang termegah, termulia, termanis untuk disembah. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, Bapa. Kami mengangkat tangan kami tinggi dan menyembah-Mu Tuhan. Yesus, mari bersama-sama Bapak Ibu, kita mau nyanyikan lagu ini. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk kami juga boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu.
Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, kalau Tuhan memberikan kami waktu untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh menyembah Engkau. Kami percaya bukan karena kekuatan kami, tetapi semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami hikmat-Mu supaya kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu agar hidup kami boleh semakin hari boleh semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-14. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita manusia, kita pasti pingin selamat ya. Kita pingin mendapatkan keselamatan, baik itu di dalam dunia ini atau nanti setelah dunia ini berakhir ya. Kita pasti semuanya kepingin selamat. Nah, banyak orang-orang itu dengan berbagai cara mereka itu melakukan hal-hal supaya mereka itu bisa selamat. Ya, contohnya aja mereka beribadah, mereka berdoa, terus mereka melakukan kebaikan ya. Dengan berbagai cara supaya mereka itu bisa selamat. Tapi hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita ya. Kalau kita baca tadi di 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-14 bahwa dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk orang Kristen aja ya Bapak Ibu, tetapi untuk dunia yang mencari keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya kalau Yesus itu datang untuk menebus setiap umat manusia ya dari dosa. Yaitu dengan cara Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa setiap umat manusia. Ya, oleh sebab itu Yesus dinamakan juru selamat ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang menjadi iman kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita memiliki juru selamat yaitu Yesus Kristus. Kalau kita baca di Amsal 14 ayat yang ke-12, di situ dikatakan bahwa ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ya, seringkali kita itu berusaha ya, kita berusaha sendiri untuk mencari keselamatan ya. Tetapi ujungnya bukan selamat yang kita dapatkan, tetapi justru maut ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, hanya ada satu juru selamat yaitu Yesus Kristus. Kalau di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kasih Allah akan dunia ini, kasih Allah akan orang-orang yang percaya ya. Allah itu memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita manusia dari dosa ya, supaya memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini.
Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Bapak Ibu, jalan keselamatan itu hanya ada satu di dalam Yesus Kristus ya. Dikatakan, akulah jalan. Jadi Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita merasa tidak ada jalan keluar, ayo kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa akulah jalan. Ya, kalau kemarin di ibadah wanita ada seorang ibu yang bersaksi bahwa Tuhan itu spesialis jalan buntu, luar biasa ya. Dia mengalami pertolongan Tuhan, dia mengalami di dalam rumah tangganya keajaiban ya dari Tuhan, yang dokter sudah memvonis bahwa anaknya sudah tidak punya harapan untuk memiliki anak, tetapi dia datang kepada Tuhan dengan iman ya, bersama dengan anaknya, dengan orang tuanya sepakat memohon kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memberi jawaban ya. Dan kalau dokter pun sudah mengatakan tidak ada harapan, tetapi di dalam Tuhan itu selalu ada jalan keluar Bapak Ibu. Mari pagi hari ini apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, mungkin di dalam usaha pekerjaan kita sudah buntu, di tengah kesulitan ekonomi kita nggak tahu jalan apa yang harus kita lakukan, pekerjaan apa yang harus kita kerjakan ya. Tetapi melalui firman pagi hari ini Tuhan mengingatkan, ini aku jalan ya, aku akan melakukan apa yang engkau butuhkan ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan putus asa. Firman Tuhan ini ya dan amin. Jadi kita harus percaya ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus percaya, mungkin dunia ini mengatakan tidak ada harapan, tetapi di dalam Tuhan itu selalu ada jalan ya, ada jalan keluar. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Seringkali orang itu merasa, aku bisa, aku tahu jalannya ya. Kalau dunia mengatakan banyak jalan menuju ke Roma ya, tetapi kita orang-orang yang percaya hanya ada satu jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini sedang bingung, mungkin ada persoalan di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan. Ayo kita datang kepada Tuhan. Mungkin usaha kita sudah hampir mati karena kesulitan ekonomi, karena keadaan ekonomi yang tidak baik. Mungkin rumah tangga kita juga sudah hampir mati. Tetapi ayo datang kepada Tuhan. Tuhan itu yang bisa menyelamatkan semua persoalan kita. Mungkin persoalan rumah tangga yang sudah tidak ada jalan keluar, tapi Yesus sanggup menyelamatkan rumah tangga kita. Usaha kita, Tuhan sanggup menyelamatkan usaha kita. Jadi jangan kita putus asa, jangan kita berhenti berharap kepada Tuhan. Kalau di akhir zaman ini banyak sekali ajaran-ajaran yang mungkin menyesatkan kita. Tetapi ayo kita sebagai orang-orang yang percaya, jangan kita itu mudah diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran yang mungkin awalnya itu menunjukkan bahwa kalau kita seperti ini nanti harapan-harapan palsu ya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin kesana aja bisa menolong. Berharap dengan ini saja bisa menyelamatkan. Tidak ada ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu-satunya jalan keselamatan itu cuman ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kita sebagai orang percaya jangan kita diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran. Di akhir zaman ini banyak sekali tawaran-tawaran yang membawa kita menjauh dari Tuhan. Ayo mulai pagi hari ini kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya jalan keselamatan. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
ayat yang terakhir kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ini sangat jelas ya Bapak Ibu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, ya, selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya Bapak Ibu, tidak ada juru selamat lain selain Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus percaya. Ya, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkan hidup kita, yang sanggup menyelamatkan usaha kita, yang sanggup menyelamatkan rumah tangga kita. Oleh sebab itu, di dalam Tuhan, pengharapan kita itu tidak pernah sia-sia, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kita sudah tahu bahwa Juru selamat kita adalah Yesus Kristus, ya. Kalau ada orang lain yang menawarkan keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus, jangan kita ngikut ya Bapak Ibu. Karena kita sudah tahu kebenaran bahwa jalan keselamatan itu, juru selamat itu cuma ada satu, yaitu Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat kami yang hidup, yang sanggup untuk menolong kami, yang sanggup untuk memulihkan keadaan kami. Tuhan, kami percaya Engkau yang sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup itu yang kami percayai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan umat-Mu pagi hari ini yang mempunyai masalah persoalan yang Tuhan mungkin sudah tidak mempunyai pengharapan, yang jalan mereka buntu ataupun usaha mereka mati. Pagi hari ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami, Engkau Tuhan Yesus yang sanggup menolong kami. Engkau yang sanggup menyelamatkan hidup kami. Engkau sanggup yang menyelamatkan usaha pekerjaan kami. Engkau yang sanggup menyelamatkan rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Firman-Mu ya dan amin. Engkau sudah menyelamatkan hidup kami pagi hari ini. Engkau sudah menyelamatkan rumah tangga kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.